Oke, shalom. Kita lanjutkan pembelajaran kita dari video yang pertama, ya. Sekali lagi saya ulangin sedikit bahwa pergumulan yang terbesar bagi manusia adalah tentang identitasnya dan arah tujuan hidupnya. Makanya kemarin kita bahas Wahyu pasal 20, saya yakin yang penyesatan yang paling dalam, yang paling berdasar, yang paling mengakar dalam hidup kita adalah penyesatan yang setan timbulkan di area identitas dan purpose kita. Jadi ketika manusia disesatkan, diajak untuk berpikir identitasnya seperti yang setan mau atau seperti yang dunia mau, disitulah akar masalah timbul biasanya. Pergumulan kita itu tidak lebih dari pergumulan tentang cara berpikir kita, tentang siapa kita sesungguhnya. Dunia mendefinisikan siapa kita lewat siapa uang kita. Seberapa banyak uang kita lewat apa pekerjaan kita. Kalau Anda ketemu orang, Anda akan mau tahu dia kerja di mana. Oh, kira-kira income dia berapa ya? Naik mobil apa dia? Dan dia tinggal di mana? Rumahnya itu ngontrak atau rumah pribadi. Jadi itulah yang menjadi ID, yang menjadi identitas dari manusia sekarang gitu loh ya. Tapi selama Anda gagal untuk mengenali ini, selama Anda tidak mau berperang dalam hal ini, hidup Anda akan selalu menderita. Dan kalau identitas Anda ngawur, maka purpose hidup Anda pun pasti ngawur. Akhirnya kita pasti gagal dari menggenapi apa yang Tuhan mau. Untuk saudara berjalan dalam purpose-nya Tuhan, saudara harus kuat dulu, harus matang dulu dalam who you really are. Dalam saya ini siapa sih sebetulnya? Saya tidak didefinisikan oleh penghasilan saya. Saya tidak didefinisikan oleh pekerjaan saya. Saya bukanlah penampilan saya. Betul ya? Kalau Anda lihat orang-orang di Korea, ya semua mukanya mirip-mirip. Kenapa? Karena buat mereka itulah identitasnya. Gitu loh. Ya, hidung harus mancung, kulit harus putih, kaki harus segede baseball bat, ya kan? Ya. Tapi apakah itu benar? Tidak. Dan selama orang tidak mengenali penipuan dan penyesatan setan dalam hal itu, hidupnya pasti menderita. Karena kebenaran hanya datang, kemerdekaan hanya datang dari kebenaran. Ya, saudara hanya benar-benar merdeka ketika hidup Anda itu mengalami kebenaran, mengalami truth yang sejati hanya ada dalam firman Tuhan. Oke, ya. Kita lanjutkan ya. Jadi gini, apa sih identitas? Saya akan bacakan beberapa definisi dari kamus-kamus dan apa yang saya pikirkan tentang apa itu identitas ya. Identitas adalah kombinasi dari fisik dan perilaku kita yang mendefinisikan siapa kita. Tuh, ya. Jadi katanya begitu Saudara. Fisik Anda dan tingkah laku Anda. Tapi Saudara setuju gak? Kalau fisik kita kadang tidak bisa memilih bentuknya kayak apa. Betul? Jadi adil gak sebetulnya kalau dunia ini menilai identitas itu hanya dari fisik? Gak adil ya. Karena orang itu tidak bisa memilih fisiknya seperti apa. Dan orang tidak memenangkan pertandingan apa-apa, saudara. Supaya mereka punya fisik yang bagus, yang lebih tinggi, yang lebih sehat. Kadang ada orang-orang tertentu yang dari sananya mengalami kekurangan yang lumayan parah secara kondisi fisik. Ya, terlalu pendek. Sebaliknya cacat yang terlalu tinggi yang menjadikan dia malu dan minder. Seketika itu saja. Kalau identitas Anda gantungkan atas penampilan fisik Anda. Kalau Anda lahir sebagai orang yang tidak beruntung secara fisik, saudara pasti akan down sekali. Anda pasti akan merasa gagal sekali. Betul ya? Gak semua kita kan tampan dan cantik. Ya. Dan apa iya ketampanan dan kecantikan itu hanya dinilai dari penampilan? Saudara? Alkitab gak mengajarkan demikian. Jadi menggantikan pola pikir penyesatan setan yang tambah lama tambah sangat nyata dengan penampilan, keinginan mata, ya, itu adalah tugas terbesar kita. Karena saudara hanya betul-betul akan mengalami kemerdekaan ketika Anda menang. Jadi kebenarannya begitu penting. Siapa sih kita yang sesungguhnya? Ya, itu penting sekali. Ada lagi yang berkata seperti ini, saudara. Ya, saya suka ini. Fakta
tentang siapa kita. Itulah identitas kita. Jadi pelan-pelan sambil Anda mendengar video ini, menonton video ini, coba tanyakan kepada dirimu sendiri. Who do you think you really is? Saya itu siapa ya sebetulnya menurut saya sendiri ya? Fakta tentang saya itu apa sih? Gitu loh. Ingat ya, ada fakta, ada juga truth. Itu beda. Truth itu yang sesungguhnya. Di luar nalar Anda. Hanya bisa Anda temukan dalam firman Tuhan. Itu truth. Ya. Jadi fakta tentang saya tuh siapa? Itu sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan Anda. Oke? Ya. Buat saya, identitas kita itu siapa? Apa itu identitas kita? Sederhana. Fakta yang kita pikirkan dan rasakan tentang siapa kita yang sesungguhnya. Buat saya itu identitas. Pikiran Anda dan perasaan Anda menunjukkan siapa dirimu yang sesungguhnya. Pikiran dan perasaanmu menunjukkan siapa dirimu yang sesungguhnya. Kita lihat firman Tuhan sama-sama, saudara. Oke. Di satu ayat yang sangat-sangat bisa, menurut saya, menunjukkan siapa dirimu. Saya akan bacakan satu ayat di Yakobus pasal yang pertama, ya. Yakobus pasal yang pertama. Lihat ini dari ayat yang ke-12 dan saya akan baca sampai ke bawah, ya. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Oke. Ini adalah salah satu yang menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. So, what is our identity and how do we know apa yang kita pikirkan? Apa yang kita rasakan? Dari mana kita tahu diri kita itu seperti apa sih? Lihat ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Lihat ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tuh. Anda percaya nggak kalau saya sampaikan satu nih ya. You are what you want. Betul nggak? Siapa kita bisa didefinisikan dari apa yang sesungguhnya kita mau dalam hidup ini. Betul gak? Ya. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, salah satu cara kita mengenali identitas kita, terutama salah atau benar untuk kita merasa demikian adalah dengan merenungkan baik-baik apa sih yang sebetulnya kita inginkan dalam hidup ini. Oke, sambil Anda dengarkan video ini atau Anda dengarkan suaranya saja, coba direnungkan, saudara. Ya, program ini saya set dalam bentuk seperti pemuritan. Jadi kita ngomong lebih dari hati ke hati dan saya tidak sebarluaskan secara umum sementara ini. Ya, supaya Anda bisa konsen dan saudara pun bisa bertanya kepada saya dan Anda bisa mendalami ini pelan-pelan, ya. Coba deh renungkan dan tanya kepada dirimu sendiri. Apa sih yang sebetulnya engkau paling inginkan dalam hidup ini? Oke? Seandainya yang Anda ingin adalah punya uang banyak. Kenapa Pak ngomongnya uang? Karena rata-rata orang seperti itu. Ya. Anda ingin punya uang banyak. Coba tanyakan.
Satu, apakah keinginan punya uang banyak itu betul ya secara firman? Kira-kira Tuhan itu akan merestui saya nggak sih? Kalau satu-satunya keinginan saya di dunia ini punya uang banyak. Nah, lalu Anda cek apa yang Alkitab katakan tentang uang. Contoh misalnya, bagi Anda yang goalnya punya uang banyak. Kenapa Anda yang punya uang banyak? Oh, karena kalau uang banyak saya bisa lebih berbahagia. Oh, karena kalau uang banyak hidup ini sepertinya lebih ada jaminan. Saudara cek, kira-kira Alkitab itu berpikir demikian enggak? Mari kita lihat sama-sama. Misalnya, ya, satu ayat. Satu Timotius 6 ayat 17. Jadi Anda yang mendengarnya sudah setuju ya bahwa firman ini adalah kebenaran. Dan ini adalah satu-satunya guidance untuk hidup yang benar. Oke? Anda yang pengen punya uang banyak. Aduh, kira-kira Tuhan tuh akan bersama dengan saya nggak ya? Saya direstui nggak ya kalau ini keinginan saya? Kan masa depan terjamin. Kan bisa memberi kehidupan yang lebih baik. Kan ada ketenangan. Alkitab berkata apa? 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Oh, ternyata saudara, orang-orang kaya itu lebih ada kecenderungan loh untuk tinggi hati. Gak pernah ada ayatnya, peringatkanlah kepada orang-orang miskin di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Gak pernah ada. Ya. Jadi Tuhan tahu, oh, kalau uangmu banyak, kamu pasti cenderung sombong. Nah, ya. Dan ada juga orang yang memang mau jadi kaya supaya mau nyombongkan diri. Supaya mau kelihatan lebih hebat, mau kelihatan lebih diberkati, mau kelihatan lebih benar. Ada manusia yang memang aneh-aneh. Ya. Dan lihat nih, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Lihat. Saudara yang mengharapkan ketenangan dari uang yang lebih banyak. Anda yang mengharapkan jaminan dari harta yang lebih melimpah supaya bisa sampai anak cucu ke 18 turunan. Lihat. Ternyata Alkitab bilang apa? Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Tuh. Ternyata Alkitab sudah memberitahukan kepada kita, berharap sama harta itu nggak tentu loh. Dan salah kalau Anda berharap sama harta. Saudara tahu nggak harta di dunia ini berubah-berubah? Kadang ada duit, kadang nggak ada duit. Betul ya? Kecenderungan ekonomi di dunia ini berubah-berubah. Ya. Kekayaan orang berubah-berubah, bisnis berubah-berubah. Melainkan berharaplah kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ternyata buat orang yang berharap kepada Allah, apapun Tuhan dalam rahmat dan kekayaannya bisa memberikan kepada kita kenikmatan dalam segala sesuatu. Ya, dalam kesesakan, dalam kesulitan, dalam segala sesuatu. Ternyata selama Anda berharap pada Allah, hidup ini tetap bisa dinikmati. Amin. Ya. Nah, coba deh renungkan baik-baik. Apa sih yang paling kamu inginkan saat-saat ini terjadi? Kalau yang Anda rindukan adalah hal-hal yang duniawi. Kalau yang Anda inginkan adalah hal-hal yang sifatnya memuaskan dirimu sendiri, saudara. Ya. Saya bisa pastikan Tuhan itu nggak akan merestui. Dan malah Anda akan dihalang-halangin supaya Anda belajar hal yang benar. Ya. Saudara tahu nggak? Keinginan kita itu adalah sumber-sumber semua kejatuhan. Betul. Makin dewasa seseorang itu apa sih definisinya? Simple. Keinginannya, flavornya, cita rasa dia akan dirinya sendiri itu akan berkurang. Dan dia akan makin menyukai apa yang Tuhan sukai. Ya. Anda tahu nggak?
Semua kejatuhan di dunia ini berawal dari setan yang lewat penyesatannya memainkan keinginan kita. Ia bermain di area keinginan. Tahu dari mana, Pak? Adam dan Hawa. Yang dimainin apanya? Keinginannya. Ya, disuruh lihat buah pohon itu. Dibuat lupa akan ribuan pohon lain yang buahnya boleh dimakan. Tapi dikonsentrasikan hanya satu aja. Tuh kan itu nggak boleh dimakan kan? Ya, taruhlah ada 100 pohon di Taman Eden. Setan hanya memfokuskan Hawa kepada satu yang ia nggak boleh makan. Sementara 99 lainnya yang boleh dinikmati sepertinya dilupakan. Kadang keinginan seperti itu. Kita ngotot, mau punya sesuatu. Padahal di kiri kanan kita yang lain udah banyak yang dia berikan. Akhirnya apa? Kepahitan, kecewa sama Tuhan. Saudara mau nggak bertumbuh lebih dewasa? Cari tahu. Keinginan saya itu sama nggak sih dengan keinginan Tuhan? Saya ini normal nggak sih menginginkan hal kayak begini? Cari tahu. Renungkan baik-baik. Gali sampai ke dalam hatimu yang paling dalam. Kenapa kamu menginginkan hal itu? Oh, karena saya merasa ditolak. Saya kepengen opini orang tentang saya bagus dan hebat. Nanti Anda akan dapati. Ternyata apa yang kita pikir betul, kadang-kadang ternyata berakar dari sesuatu yang salah. Pikir-pikir, pas kan? Kenapa Yesus juga sebelum mulai melayani, diuji dalam hal keinginan. Ditantang setan dengan 3 hal yang mirip-mirip. Seperti yang Adam dan Hawa jatuh. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Lapar kan Yesus? Ayo dong ubah batu jadi roti. Ya kan? Ayo dong, kamu anak Tuhan. Kalau jatuh pasti dipegang malaikat. Ayo dong sembah aku. Nanti semua harta di dunia akan aku kasih. Ya kan? Bebas mau ngapain aja. Merdeka karena banyak duit. Nah, Tuhan kita menang dari keinginan. Oke? Adam dan Hawa jatuh. Tapi Tuhan kita menang. Dan sebelum dia menang, dia tidak mungkin bisa mulai melayani. Ingat ya, ujian itu di padang gurun dimulai sebelum ia melayani. Jadi identity duluan, baru purpose akan menyusul. Kalau kamu jelas, kamu clear dengan identitas kamu, tujuan hidupmu itu depan mata bisa kelihatan. Selama orang gak pernah jelas identitasnya siapa, maunya ngikutin orang, maunya menyenangkan mulut orang lain, tujuan hidupnya gak akan pernah jelas. Karena dia gak mungkin akan bisa ke sana. Terlalu banyak ikatan. Saya berdoa Anda menang. Amin. Saya berdoa Anda ngalamin. Ayo, di video yang berikutnya ini renungkan. Apa sih yang betul saya mau? Dan yang saya mau itu sejalan gak sih sama apa yang Tuhan mau? Karena kalau enggak gak ada gunanya. Ya. Amin. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Renungkan baik-baik, ulang-ulangin. Dan Anda bisa bagikan kepada orang-orang yang enggak perlu. Ya. Dan kita bertumbuh dan belajar sama-sama. Sampai jumpa di pelajaran yang berikutnya. Amin.